Perkenalkan, nama saya Christine Damayanti Manulang dengan NIM C1B023030. Di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan yang menerapkan CRM di Indonesia ataupun di dunia. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo SEMM selaku dosen manajemen hubungan pelanggan. Nah, apa saja sih yang perlu kita cari? Yang pertama adalah strategi CRM-nya, bagaimana dilakukan dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, bagaimana implementasinya. Yang ketiga, apakah ada teknologi yang digunakan pada perusahaan tersebut. Yang keempat, apa keunggulan dari perusahaan tersebut yang bisa membandingkan dengan perusahaan lainnya. Dan yang kelima, bagaimana hasil yang didapatkan dengan menerapkan beberapa strategi tadi. Perusahaan yang pertama yaitu adalah Shopee, di mana strategi CRM yang digunakan adalah Shopee menerapkan strategi CRM berbasis data yang komprehensif, di mana mengutamakan personalisasi pengalaman belanja melalui analisis big data dan kecerdasan buatan, di mana mereka berfokus pada customer journey mapping untuk memahami touchpoint pelanggan. Yang kedua ada implementasinya. Yang pertama adalah sistem rekomendasi produk dinamis, di mana berdasarkan riwayat pencarian, pembelian, ataupun perilaku browsingnya. Yang kedua, program loyalitas dengan sistem poin dan cashback berbasis tingkat aktivitas. Yang ketiga, notifikasi push, di mana dipersonalisasi berdasarkan minat dan perilaku pengguna. Yang keempat, chat otomatis dengan EA untuk menangani pertanyaan pelanggan 24 jam ataupun melalui CS. Yang kelima, flash sale dan promosi yang ditargetkan berdasarkan segmentasi pelanggan. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan. Shopee mengintegrasi platform CRM dengan solusi analitik data besar, machine learning, dan cloud computing untuk mengelola jutaan interaksi pelanggan setiap hari. Selanjutnya ada hasil, di mana meningkatkan signifikan dalam retensi pelanggan sebesar 27%, meningkatkan nilai belanja rata-rata per pelanggan 35%, dan peningkatan konversi dari kampanye pemasaran yang dipersonalisasi sebesar 42%. Terakhir ada keunggulan, di mana mampu untuk menganalisis dan merespon perilaku pelanggan secara real time, menciptakan pengalaman belanja yang sangat personal pada skala besar. Perusahaan yang kedua yaitu adalah Gojek, di mana strategi CRM-nya yaitu Gojek menerapkan strategi omnichannel yang terintegrasi dengan program layanan loyalitas lintas layanan, menciptakan ekosistem CRM yang menghubungkan semua touchpoint pelanggan di berbagai layanan mereka. Yang kedua ada implementasinya. GoClub sebagai program loyalitas terintegrasi dengan sistem tingkatan seperti member, di mana ada silver, gold, ataupun platinum berdasarkan frekuensi pelanggan. Yang pertama yaitu adalah notifikasi yang dipersonalisasikan berdasarkan lokasi dan pola pengguna. Yang kedua adalah cross-selling, otomatis antara layanan dari transportasi, makanan seperti GoFood, pengiriman, dan pembayaran. Yang ketiga adalah customer service, di mana terintegrasi melalui chatbot dan live agent. Yang selanjutnya adalah dashboard, pelanggan yang menampilkan statistik penggunaan dan rekomendasi layanan. Selanjutnya ada teknologi yang digunakan, platform CRM proprietary yang dikembangkan in-house, terintegrasi dengan sistem analitik real-time dan machine learning untuk segmentasi pelayanan atau pelanggan. Yang selanjutnya ada hasil, peningkatan frekuensi penggunaan aplikasi sebesar 53%, peningkatan cross-selling antar layanan sebesar 65%, dan penurunan cross rate sebesar 30%. Yang terakhir adalah keunggulan, di mana pemahaman 360 derajat tentang pelanggan melalui data yang terintegrasi di seluruh layanan super app memungkinkan personalisasi yang sangat tinggi. Perusahaan selanjutnya adalah Tokopedia, di mana strategi CRM-nya yaitu Tokopedia berfokus pada strategi engagement jangka panjang dan retensi pelanggan melalui personalisasi konten dan program loyalitas yang komprehensif.
dengan penekanan pada pemahaman mendalam tentang siklus hidup pelanggan. Selanjutnya ada implementasi, di mana yang pertama program toko points dengan sistem reward bertingkat dan benefit khusus. Yang kedua, sistem rekomendasi dinamis menggunakan AI untuk mempersonalisasikan halaman beranda setiap penggunanya. Yang ketiga, fitur ulasan dan rating yang dihubungkan dengan sistem CRM untuk meningkatkan engagement. Yang terakhir adalah program khusus untuk pengguna premium toko VIP dengan layanan prioritas. Yang kedua ada teknologi yang digunakan, di mana Tokopedia menggunakan kombinasi solusi CRM cloud-based dengan teknologi machine learning in-house untuk analisis prediktif. Yang ketiga adalah hasilnya, di mana meningkatkan pembelian berulang sebesar 45%, peningkatan customer lifetime vote sebesar 38%, dan peningkatan conversion rate dari email marketing yang dipersonalisasikan sebesar 52%. Selanjutnya ada keunggulan, di mana kemampuan analitik mendalam yang memungkinkan microsegmentation pelanggan dan prediksi perilaku untuk kampanye yang sangat tepat sasaran. Selanjutnya adalah perusahaan Sephora, di mana strategi CRM-nya menggunakan omnichannel yang mengintegrasi pengalaman online dan offline dengan fokus pada personalisasi tingkat tinggi dan program loyalitas berbasis nilai. Yang kedua ada implementasi, di mana program Beauty Insert dengan 3 tingkatan Insert VIB Rogers berdasarkan jumlah belanja tahunan, yang dimana yang pertama adalah aplikasi mobile dengan fitur augment reality untuk fitur try on produk. Yang selanjutnya adalah sistem point of sale yang terintegrasi dengan database pelanggan untuk personalisasi di toko fisik. Yang selanjutnya adalah konsultasi kecantikan personal berdasarkan riwayat pembelian dan referensi pelanggan. Selanjutnya adalah beauty profile digital yang menyimpan preferensi produk dan karakteristik kulit pelanggan tersebut. Yang selanjutnya ada teknologi yang digunakan, di mana platform CRM Intership terintegrasi dengan teknologi IR, VR, Post Pinter, dan sistem manajemen database pelanggan yang canggih. Yang keempat adalah hasil, di mana tingkat keterlibatan pelanggan omnichannel yang tinggi, yaitu 67% pelanggan menggunakan baik saluran online ataupun offline. Yang selanjutnya adalah peningkatan frekuensi pembelian sebesar 41% dan peningkatan nilai belanja rata-rata 35%, serta keunggulannya yaitu mampu untuk menciptakan pengalaman belanja yang mulus antara dunia digital dan juga fisik dengan personalisasi yang konsisten di semua saluran. Perusahaan selanjutnya adalah Starbucks, di mana strategi CRM-nya adalah Starbucks menerapkan strategi mobile first dengan program loyalitas berbasis aplikasi yang terintegrasi dengan sistem pembayaran dan pengalaman in-store yang dipersonalisasikan. Yang kedua ada implementasi. Pertama adalah aplikasi Starbucks Rewards yang memungkinkan pemesanan dan pembayaran mobile. Yang selanjutnya ada program Star atau Poin yang dapat ditukarkan dengan produk gratis dan pengalaman khusus. Selanjutnya ada sistem rekomendasi berbasis AI berdasarkan riwayat pembelian dan referensi. Yang selanjutnya adalah teknologi yang digunakan. Platform CRM digital terintegrasi dengan aplikasi mobile, sistem pembayaran digital, dan analitik data real time. Selanjutnya adalah hasil, di mana peningkatan frekuensi kunjungan sebesar 48% dan peningkatan nilai transaksi rata-rata sebesar 33% dan kontribusi signifikan dari aplikasi mobile berdasarkan total penjualan yaitu kurang lebih dari 25%. Selanjutnya ada keunggulan, di mana kemampuan untuk mengumpulkan data dan memanfaatkan data transaksi real time untuk mempersonalisasikan penawaran dan pengalaman serta menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan. Jika ditarik kesimpulan, penerapan CRM yang efektif terbukti menjadi faktor kunci dalam meningkatkan loyalitas, retensi, serta nilai pelanggan bagi perusahaan di berbagai industri, baik di Indonesia maupun di dunia.
Setiap perusahaan seperti Shopee, Gojek, Tokopedia, Sephora, dan Starbucks menyesuaikan strategi CRM mereka berdasarkan karakteristik pelanggan, jenis layanan, dan teknologi yang tersedia. Beberapa benang merah yang dapat disimpulkan adalah yang pertama adalah personalisasi menjadi pusat strategi CRM modern, baik dalam bentuk rekomendasi produk, promosi khusus, maupun pengalaman berbelanja yang disesuaikan dengan preferensi individu pelanggan. Yang kedua, integrasi teknologi canggih seperti big data, kecerdasan buatan yaitu AI, machine learning, hingga memungkinkan perusahaan untuk mengelola data pelanggan dalam skala besar dan real time, dan menghasilkan analisis perilaku yang mendalam dan akurat. Yang selanjutnya ada pendekatan omnichannel, di mana menggabungkan online dan offline, memperkaya pengalaman pelanggan dan menjaga konsistensi brand dan memperluas jangkauan keterlibatan pelanggan. Dan selanjutnya ada program loyalitas yang terstruktur, di mana seperti sistem poin ataupun tingkatan membership-nya, di mana terbukti efektif dalam meningkatkan frekuensi pembelian, nilai transaksi rata-rata, serta membangun hubungan emosional yang lebih kuat antara pelanggan dan merek. Yang terakhir adalah automasi, di mana pemasaran berbasis perilaku menjadi kunci dalam menciptakan interaksi yang relevan dan meningkatkan tingkatan konversi kampanye. Secara keseluruhan, implementasi CRM bukan hanya meningkatkan keuntungan bisnis, melainkan transaksi jangka pendek, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang berkelanjutan dengan pelanggan, yang merupakan aset strategi di era kompetensi digital saat ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.